Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Bisa menyebutkan nama dan umurnya Bu? Saya Ibu Hastuti, umurnya 50 tahun, Mbak. Dengan Ibu Hastuti umurnya 50 tahun ya Bu Ya. ya. Perkenalkan Bu, saya perawat Aulia Rahmanda. Di sini saya akan melakukan pendidikan kesehatan tentang alat kontrasepsi dalam rahim ya Bu ya. Ya, Mbak. Yang bertujuan untuk menambah pengetahuan kepada Ibu mengenai apa itu alat kontrasepsi dalam rahim. Sudah siap ya Bu? Siap. Sebelumnya apakah Ibu sudah mengetahui Bu apa itu alat kontrasepsi dalam rahim? Belum. Belum. Alat kontrasepsi yang dipasang di dalam rahim terbuat dari rangka plastik yang lentur dan benang dengan tembaga atau hormon progesterin atau disebut dengan spiral ya Bu ya. Ya, Mbak. Selanjutnya ada pun macam-macam atau jenis alat kontrasepsi dalam rahim ya Bu ya. Yang pertama itu ada alat kontrasepsi Koperti Bu, terbuat dari rangka plastik yang lentur dan tembaga yang berada pada kedua lengan alat kontrasepsi. Gambarnya seperti ini Bu. Seperti ini Bu gambarnya. Selanjutnya ada alat kontrasepsi dalam rahim Novati, terbentuk dari rangka plastik dan tembaga. Ujung lengan alat kontrasepsi berbentuk agak melengkung tanpa ada tembaga. Tembaga hanya ada pada batang alat kontrasepsi seperti ini Bu. Selanjutnya ada alat kontrasepsi dalam rahim atau IUD Mirena. Seperti ini Bu gambarnya Bu. Ya, Mbak. Ini berbentuk dari rangka plastik yang dikelilingi oleh silinder pelepas hormon levonorgestrel, sehingga IUD ini dapat dipakai oleh ibu yang menyusui karena tidak menghambat ASI ya Bu ya. Selanjutnya ada pun indikasi dari alat kontrasepsi dalam rahim Bu. Yang pertama itu ada gangguan metabolik, yang kedua gangguan kardiovaskular, gangguan neurologi, gangguan sistem reproduksi, gangguan hematologi, penyakit infeksi, penyakit autoimun ya Bu ya. Dan ada pun kontraindikasi Bu. Yang pertama kehamilan, kedua infeksi, penyakit neoplastik, perdarahan vagina di luar siklus haid, bentuk rahim tidak normal, penggunaan IUD, tembaga bagi wanita yang alergi tembaga. Bagaimana Bu? Ada pertanyaan Bu? Saya kok belum dengar ya, Mbak. Itu loh yang namanya neoplastik itu apa, Mbak? Oh, penyakit neoplastik itu termasuk tumor dan kanker ya Bu ya. Oh, iya. Selanjutnya ini ada waktu pemasangan ya Bu ya. Ya. Waktu pemasangan alat kontrasepsi. Yang pertama kapan saja dalam siklus haid selama yakin tidak hamil Bu. Itu bisa dipasangkan spiral itu tadi ya Bu ya. Ya. Selanjutnya pemasangan setelah persalinan. Boleh dipasang dalam waktu 48 jam pasca persalinan. Dapat pula dipasang setelah 4 minggu pasca persalinan ya Bu ya. Pastikan tidak hamil. Selanjutnya setelah keguguran atau aborsi. Jika mengalami keguguran dalam 7 hari terakhir, boleh dipasang jika tidak ada infeksi. Jika keguguran lebih dari 7 terakhir, boleh dipasang, dipastikan tidak hamil ya Bu. Jika terjadi infeksi, boleh dipasang 3 bulan setelah sembuh. Jika ganti dari metode lain, jika telah memakai metode lain dengan benar atau tidak bersenggama sejak haid terakhir, alat kontrasepsi boleh dipasang Bu. Selanjutnya, waktu kontrol ya Bu ya. Setelah dilakukan pemasangan, umumnya penggunaan KB spiral dianjurkan untuk kontrol kembali sekitar 2 minggu sampai 1 bulan pasca pemasangan ya Bu ya. Ya, Mbak. Untuk memastikan bahwa KB spiral tetap pada tempatnya dan tidak bergeser. Dan ada juga efek sampingnya ya Bu ya. Yang pertama itu spotting, perubahan siklus menstruasi, amenore, dysmenor, menorrhagia, flor albus, perdarahan seksual. Dan Bu sudah selesai. Ada yang ditanyakan Bu? Jelas, Mbak. Ibu apa sudah tahu spotting itu apa? Yang itu pendarahan itu, Mbak ya? Oh iya, spotting itu perdarahan atau flek perdarahan terus menerus ya Bu ya. Oh iya. Sudah paham ya Bu? Paham, Mbak. Nanti jika ada yang ditanyakan lagi, Ibu bisa menghubungi saya ya Bu ya. Ya, Mbak.
Terima kasih Bu untuk waktunya. Sama-sama. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.